Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini, teman-teman yang berasal dari outlet-outlet RB yang tersebar di penjuru kota-kota di Jawa Tengah. Ada yang dari Rembang, ada yang dari Semarang, ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Kudus, dan juga ada yang dari Salatiga. Saya mewakili PT GMD merasa sangat bangga, merasa sangat senang melihat teman-teman bisa hadir di sini, bisa berkumpul di sini untuk sedikit merefresh dan juga untuk sedikit memahami mengenai apa visi misi dari RB dan juga dari GMD. Sebagai salah satu ujung tombak perusahaan, sebagai salah satu frontliner, sebagai salah satu tulang punggung dari PT GMD yang dalam hal ini adalah RB, memiliki peranan yang sangat penting, memiliki peran, memiliki fungsi, memiliki makna yang sangat berarti untuk PT GMD. Tanpa adanya RB, PT GMD nothing. Di luar sana banyak sekali minimarket baru selain Alfamart, Indomart, NU-Mart, dan juga mart-mart yang lain. Semakin banyak minimarket yang baru berseliweran di Jakarta Raya ini. Dan kita sebagai salah satu pemain retail yang baru berusia 1 tahun harus memiliki strategi yang matang. Kita tidak bisa asal jualan, tidak bisa asal buka toko, dan juga tidak bisa asal-asalan dalam bekerja. Untuk mencapai hasil yang prima, hasil yang maksimal, hasil yang seperti yang diinginkan oleh perusahaan, kita butuh sebuah guideline, kita butuh sebuah panduan, kita butuh arahan, kita butuh bimbingan, dan kita butuh untuk terus dikawal. GMD dan RB merupakan sebuah jaringan yang akan saling bahu-membahu untuk bisa menguasai dunia. Kita percaya bahwa GMD dan juga RB dapat bersinergi dengan baik. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam membangun sebuah bisnis dan juga dalam membangun sebuah hubungan. Komunikasi itu sangat diperlukan. Ketika kita tahu bahwa komunikasi itu penting, untuk itulah kami PT GMD menghadirkan kalian semua di sini, mengajak teman-teman semua di sini untuk bisa mengerti dan memahami dengan baik dan benar mengenai apa visi misi perusahaan kita, mengenai apa yang harus dilakukan di outlet, mengenai hal-hal apakah yang harus kita siapkan, hal-hal apa yang harus kita hindarin, dan hal-hal apakah yang harus kita kembangkan sehingga kita bersama-sama, sekali lagi kita di sini bersama-sama, bukan sendirian, untuk bisa mengembangkan GMD dan juga RB itu sendiri. Uji kompetensi ini, atau mungkin bisa dianggap sebagai ujian ini, kami selenggarakan, kami adakan untuk teman-teman di sini bisa mengerti dengan benar, bisa mengetahui apa-apa saja yang harus dikerjakan. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan rutinitas hari-harinya di toko, untuk menyiapkan barang, untuk mendisplay barang, menghitung, melakukan SO, dan juga untuk bersih-bersih, dan semuanya. Banyak hal yang dikerjakan oleh kalian di sini. Kami tahu bahwa kalian semua juga melaksanakan itu dengan baik. Dan kami di sini ingin mengajak kalian untuk benar-benar melaksanakan itu dengan baik dan benar sesuai dengan SOP yang ada. Sehingga apa? Ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan, kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa pekerjaan itu adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh perusahaan. Karena jujur saja, di lapangan mungkin ada beberapa outlet mungkin yang belum sesuai dengan SOP. Ada yang lebih baik dari SOP itu dan juga malah ada yang tidak sama sekali menjalankan SOP. Itu yang kami sayangkan. Disinilah kami ingin melakukan refresh kepada teman-teman kru outlet, baik itu kasir, kepala kasir, outlet, koordinator, maupun store koordinator itu sendiri, untuk secara bersama-sama mengetahui apa sih yang harus kita lakukan di toko, apa sih yang harus kita hindarin, apa yang harus kita siapkan. Disinilah
Kami sengaja memang mengundang kalian semua di sini, teman-teman semua di sini, dari kasir, kepala kasir, store koordinator dan juga outlet koordinator, untuk yuk sama-sama merefresh apa sih yang sebenarnya kita harus kerjakan di toko, apa sih yang sebenarnya kita harus hindari di toko, dan juga bagaimanakah cara kita melayani dengan baik kepada customer. Karena ingat, saat ini walaupun harga kita itu bisa di bawah kompetitor, meskipun tampilan kita lebih baik daripada kompetitor, tapi kalau tidak diimbangi dengan pelayanan yang ramah, ya, pelayanan yang ramah itu penting. Tidak diimbangi dengan standarisasi, tidak diimbangi dengan kebersihan toko, tidak diimbangi dengan pengembangan dan juga ide-ide apa yang bisa kita curahkan ke perusahaan, yang bisa kita sampaikan ke perusahaan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Kalau kita hanya buka toko, jualan ala kadarnya apa adanya, tanpa ada pengembangan-pengembangan dan juga tanpa ada USP. USP adalah unique selling point yang kita terapkan dari awal adanya RB sampai sekarang. Terkait dengan USP atau yang tadi saya sebutkan unique selling point adalah suatu cara, suatu keunikan tersendiri yang kita miliki, yang RB miliki untuk menarik pembeli, untuk menarik customer sehingga mereka berminat dan menjadi belanja di kita. Banyak sekali USB yang sudah kita terapkan sejak awal adanya RB sampai dengan terakhir. Contohnya ada Rabu Serbu, ada bazar murah, ada pesta rakyat, ada promo berhadiah, ada undang berhadiah, ada voucher berhadiah, ada koin mainan gratis, ataupun juga ada lagi yang terakhir kemarin ada lomba mewarnai, lomba karaoke. Ada juga kita punya unique selling point yang lain, misalnya kita bisa beli obat hanya dengan satu butir itu bisa. Kita sudah banyak sekali melakukan suatu gebrakan-gebrakan. Kita sudah banyak sekali melakukan suatu pola-pola yang tidak biasa dimiliki sama minimarket lainnya. Tapi itu akan jadi sia-sia. Sekali lagi, usaha kami untuk bisa menaikkan omset itu akan jadi sia-sia. Karena apa? Kalau sampai ternyata di outletnya, di tokonya, teman-teman yang ada di sini tidak menjalankan standar operating prosedur dengan baik, tidak menjalankan apa yang menjadi harapan dari PT GMD, ya nggak bisa. Kita nggak bisa menaikkan omset. Orang-orang akan antipati ke kita, orang-orang akan negative thinking, akan netting ke kita. Sehingga apa? Yang ada hanya getok tular negatif. Mereka akan bilang ARB itu mahal, ARB itu nggak ramah, ARB itu kotor, ARB itu nggak baik pelayanannya, seperti itu. Disinilah kita perlu untuk menyamakan sebuah visi misi, menyamakan suatu mindset kita untuk mematuhi apa yang disebut dengan SOP. Ketika kita bisa menaati ini semua, baik dari cabang yang ada di Rembang, ada di Solo, ada di Semarang, di Kudus, dan dimanapun nanti, kita punya target itu 1000 outlet yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Kita nggak berhenti cuma sampai 10 toko, kita nggak hanya berhenti di 20 toko, enggak. Kita punya target 1000 toko di 2029. 2024 ini kita punya target 24 toko. Dan itu akan jadi sia-sia ketika toko-toko ini berjalan sendiri tanpa ada guideline yang jelas. Ketika toko-toko ini berjalan sendiri, jalan apa adanya, tidak ada komunikasi dengan koordinator masing-masing, yang terjadi adalah boom, hilang dari peredaran. Itu saya pastikan. Disinilah kami ingin, yuk sama-sama kita terapkan SOP yang ada, kita jalankan apa yang menjadi keharusan kita untuk dijalankan. Tidak berat, juga tidak ringan, tapi dijalankan dengan ikhlas dan juga dengan satu tekad, yaitu demi mencapai profit perusahaan, demi mencapai awareness masyarakat akan RB. Orang-orang akan tahu apa itu RB. Dan insya Allah kami pastikan bahwa semua akan kembali lagi ke kalian. Kami di sini tidak akan berhenti cuma sampai di sini.
Kami tidak ingin kalian juga tidak ada progres, tidak ada kenaikan karir, tidak ada perbaikan kesejahteraan. Kami di sini juga berusaha untuk mencapai itu semua. Tapi ingat, GMD dan RB adalah kedua entitas yang harus saling sinergi, dua entitas yang harus saling bersatu, saling percaya, saling komunikasi, tidak iri-irian, tidak sindir-sindiran, tidak juga egoisme. Kita pengen GMD dan juga RB saling berkomunikasi dan juga saling memahami tugas satu sama lain. Ketika ada yang tidak sesuai, maka tugas kami, tugas kalian adalah saling mengingatkan. Kan enak kalau saling mengingatkan. Kalau sayang, ya kan, kalau orang pacaran, kalau kita nggak sayang pasti kita biarin saja kan, pasti kita biarin aja orang itu, lama-lama kita putusin, udah. Itu kalau pacaran. Sama kalau orang pacaran, orang udah punya istri atau suami, kalau memang sayang pasti akan diingatkan, dielengke. Karena apa? Ya karena dia sayang sama pasangannya itu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang kurang di kami, di GMD, ataupun dari GMD ada yang merasa kurang di kalian, pasti akan saling berkomunikasi. Disitulah hal yang maut. Ketika komunikasi sudah berjalan, ketika suatu kekompakan sudah berjalan, itu akan mengalahkan apapun itu juga. Mau itu minimarket yang udah besar-besar itu, insya Allah itu akan terlewati. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di sini. Saya mewakili PT Gondosari Marketing Distribusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di sini dan selamat mengerjakan soal. Ingat, tidak usah contek-contekan dan usahakan semaksimal mungkin teman-teman di sini semua bisa lulus dengan angka yang baik. Karena nilai itu nanti akan kita simpan, akan kita kumpulkan sebagai bahan evaluasi kinerja teman-teman semua di sini. Kita tidak ingin kalian tidak memiliki masa depan. Kita semua, baik itu GMD maupun RB, ingin bekerja berjuang bersama-sama untuk memajukan PT GMD tercinta dan juga RB yang selama ini kita yakini bahwa RB akan terkenal, akan memiliki tempat di hati masyarakat, dan kita insya Allah akan punya langganan, akan punya pelanggan yang setia, pelanggan yang loyal, pelanggan yang memang cinta akan RB. Kita di sini GMD dan juga RB ingin sekali saling bersinergi sehingga apa? Sehingga kita kuat seperti sapu lidi dan bisa membelibas semua yang ada di depan kita. Kami sangat bersyukur bisa memiliki kalian semua yang ada di sini yang merupakan ujung tombak perjuangan GMD melalui RB, dan harapan kami adalah kita bisa terus sama-sama berkembang. Selamat mengerjakan, tidak perlu saling nyontek-menyontek, berikan yang terbaik dari kalian karena ini akan jadi salah satu credit point untuk kalian dalam jenjang karir kalian untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat dan menjadi lebih manfaat bagi orang-orang sekitar kalian. Semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa seperti kopi kenangan ini. Kopi kenangan ini adalah yang jenis black aren, coffee with milk dan gula aren. Gula aren adalah sebuah produk lokal, sebuah produk dari Indonesia yang sekarang mendunia. Gula aren bisa go to nasional, bisa go to internasional. RB pasti bisa go to nasional dan kita yakin itu. Bismillah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.